Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila. Nusantara tanggung jawab kita. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri undi cipta pada negeri. Ridho dan rahmat dari Kelas kedua dari Paguyuban kelas 6. Dan ini dia selanggang ketiga dari Paguyuban kelas 1, 2, dan 3 diikuti dengan Toyoko dan Walimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua DPD Akpai Kabupaten Bualemo, Bapak Koordinator Wilayah Dikbudpora Wonosari, Kadis Bapak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Bapak Kepala Desa, guru PAI, orang tua siswa SDN 04 Wonosari, Bapak atau Ibu Kepala Sekolah dari SDN 04 Wonosari dan Dewan Guru, dan hadirin dan hadirat, mohon maaf Bapak Ibu kalau sambutan saya kurang lengkap ya. Baik yang berkepala maupun yang tidak berkepala, insya Allah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akramana bi sayyidina Muhammad. Kita semua bersyukur karena dimuliakan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, di kitab terdahulu yang dibawakan oleh nabi-nabi terdahulu ada banyak diceritakan tentang umat yang istimewa, umat yang memiliki keutamaan. Dan para nabi ketika membaca tentang riwayat itu dalam kitab suci mereka selalu berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alha min ummati, ya Allah jadikanlah itu sebagai umatku. Tetapi dijawab oleh Allah, innaha min ummati Ahmada, ketahuilah kalian wahai para nabiku, itu adalah umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para nabi mengubah doanya yang sebelumnya, Allahumma ja'alha min ummati, ya Allah jadikanlah umat itu sebagai umatku, diubah doanya menjadi Allahumma ja'alna min ummati Ahmada, ya Allah jadikanlah kami menjadi umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata nabi-nabi terdahulu itu berdoa agar supaya terlahir sebagai umat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa umat ini kemudian menjadi mulia? Jadi kita harus paham kenapa umat ini kemudian menjadi mulia, istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah karena kita ini umat sekarang ini menempel ke nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua hal yang menempel pada diri Rasul itu akan ikut menjadi mulia karena kemuliaan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini punya keringat Bapak Ibu. Kita semua punya keringat. Dan keringat itu kalau dicoba rasanya itu kecut. Apalagi yang ada di bawah ketiak.
Kalau Bapak Ibu tidak percaya, coba sebentar dites. Tetapi ternyata keringat itu ketika menempel pada diri orang yang mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka keringat itu berubah baunya menjadi sangat harum, bahkan lebih harum daripada minyak kasturi. Kenapa? Menempel pada diri orang yang mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihi salam ketika menghadap kepada Allah di sebuah bukit yang disebut dengan Bukit Tursina. Ketika sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan, wahai Musa, lepaskan sendalmu, innaka bil wadil muqaddasi tuwa, karena kamu telah berada di lembah yang suci. Kamu akan menghadap kepada Sang Pencipta alam semesta ini. Disuruh lepas sendalnya. Tetapi bagaimana dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak disebutkan satu pun riwayat di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika hendak berjumpa dengan Allah, di mana Allah menyuruh untuk meletakkan sendalnya. Apakah sendal itu mulia? Ketahuilah, apapun yang menempel pada diri Rasul, bahkan itu sendal Rasul, ikut menjadi mulia karena kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bersama malaikat Jibril adalah Sayyidul Malaikah. Dia adalah ketuanya, pemimpinnya para malaikat. Dia adalah pengantar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya. Tetapi ketika Nabi kita Isra dan Mi'raj diantar oleh malaikat Jibril, ketika sampai di langit ketujuh, ketika hendak melewati Sidratul Muntaha, maka malaikat Jibril berhenti sampai di situ. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Muhammad, kamu lanjutkan, saya di sini saja. Kata Nabi Muhammad, kenapa wahai Jibril? Kenapa kamu tidak mau temani saya? Apa kata malaikat Jibril? Wahai Muhammad, setelah ini kamu akan melewati lapisan cahaya yang dahsyat, yang cahaya saya tidak mampu menembus cahaya tersebut. Kalau saya paksakan wahai Muhammad, saya ingin menemanimu, tetapi jikalau saya paksakan, maka engkau tidak akan punya lagi sahabat yang bernama malaikat Jibril. Saya akan hancur, kata malaikat Jibril. Tetapi ketahuilah, kata ulama, Rasulullah bahkan tidak melepas sandalnya. Rasulullah naik menghadap kepada Allah bersama dengan sandalnya, melewati lapisan cahaya tersebut. Pertanyaannya kemudian, kenapa sandal Nabi tidak hancur? Karena semua yang menempel pada diri Rasul akan ikut menjadi mulia karena kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, datang orang-orang buta kepada Rasul, kepada istri-istri Nabi. Ternyata Nabi itu ada pakaian-pakaiannya yang disimpan, yang tidak dicuci oleh istrinya. Jadi setiap ada yang datang, disapu matanya oleh istri Nabi itu, dan ternyata alhamdulillah berkat keberkahan kain yang disapukan itu kemudian dapat melihat. Kenapa? Karena pakaian itu pernah menempel pada diri yang mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang kita peringati maulidnya pada hari ini. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi ada orang yang memperingati maulid Nabi Muhammad, tetapi tidak bisa juga dipungkiri bahwa ada kaum muslimin yang juga tidak memperingati maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita semua tentunya cinta kepada Nabi kita, hanya saja berbeda cara kita di dalam mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena saya alhamdulillah pernah kuliah di dua kampus, yang keduanya adalah mazhab Syafi'i. Saya juga pernah kuliah di dua kampus, yang keduanya adalah mazhab Hambali.
Ya, saya kuliah di Albir. Ya, saya kuliah di Istiba, Sekolah Tinggi Ilmu Islam Bahasa Arab di Makassar. Yang keduanya itu adalah mazhab Hambali yang tidak maulid. Jadi umumnya ulama-ulama Syafi'iyah itu mengajarkan maulid, tetapi umumnya ulama-ulama dari mazhab Hambali itu tidak maulid. Tetapi ketahuilah semuanya memiliki dalilnya masing-masing. Kita ini tidak usah bertengkar. Ini yang tidak maulid bukan umat dari Nabi kita Muhammad. Ketahuilah mereka juga cinta kepada Nabi kita, hanya saja beda cara kita di dalam mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama halnya seorang suami, banyak kaum istri itu mengeluh, "Ustaz, saya ini setiap hari marah-marah." Kenapa marah-marah ibu? Karena ternyata suami saya, Ustaz, sudah tidak cinta kepada saya. Kenapa bisa katakan tidak cinta? Karena dia tidak pernah lagi ungkapkan I love you. Sebelum dia menikahi saya, pagi, siang, sore, malam dikirimi saya I love you, Pak Ustaz. Begitu sudah dinikahi saya, kata I love you itu sudah tidak pernah keluar dari lisannya. Saya sudah tidak dicintai lagi oleh suami saya. Kata suaminya, bukan begitu Dindaku. Saya ini nikahi kamu itu sudah bukti bahwa saya cinta. Jadi ada suami itu yang memang dia itu tidak pernah keluarkan kalimat cinta, tetapi apapun yang diinginkan istrinya itu diberikan semua. Mau pergi ke pesta istrinya, lihat temannya pakai kalung 1 kilo, pakai anting-anting 1 kilo. Akhirnya kalau jalan merunduk. Kata istrinya, "Pak, pokoknya kalau bapak tidak belikan, saya tidak masuk kamar kamu." Dibelikan sama suaminya, apapun yang diinginkan dibelikan. Tetapi kaku dalam mengucapkan I love you. Ada juga suami, pokoknya setiap saat I love you, tetapi kikirnya minta ampun. Jadi berbeda orang, berbeda cara mencintai. Begitu juga kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini ya cara mencintai kita dalam mazhab Syafi'i adalah salah satunya dengan memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilantunkan salawat-salawat untuk mengungkapkan cinta. Kalau dalam mazhab Syafi'i langsung saja actionnya, seperti suami yang tidak pernah mengungkapkan I love you. Kita ini setiap saat I love you. Ada acara pengantin dibaca barasannya, di situ diungkapkan cinta. Biarlah orang mengatakan lebay, yang penting kita ini ya mengungkapkan semua itu karena ternyata cinta butuh untuk diungkapkan. Betul tidak ibu-ibu? Ternyata katanya bapak-bapak, cinta itu butuh untuk diungkapkan. Ini sahabat-sahabat Nabi kita, ini Nabi punya sahabat. Waktu itu Rasulullah bercerita tentang hari kiamat, semua sahabat sedih. Diceritakan tentang peristiwa-peristiwa hari kiamat, sahabat semua sedih. Datang orang Badui, dia kemudian bertanya, ini sahabat Rasulullah kenapa sedih semua padahal yang dicerita kiamat. Ini Badui ini memang dia dalam beragama santai-santai. Ini sama dengan sahabat. Ya, karena dalam beragama memang sahabat itu jauh lebih hebat daripada orang-orang Badui. Tetapi orang Badui itu bertanya, "Ya Rasul, saya mau bertanya." "Apa wahai orang Badui? Kapan kiamat itu terjadi?" Ini sahabat menengok semua kepada si Badui. Kita ini sedih. Kita ini ya sedih semua, menangis, meneteskan air mata. Rasulullah menceritakan kiamat. Ini si Badui ini santai-santai saja, malah bertanya kapan kiamat itu, seakan-akan berani dia hadapi kiamat. Rasulullah tanya, "Kenapa kamu wahai Badui bertanya begitu? Apa yang sudah kamu persiapkan?" Apa kata Badui itu? "Justru itu ya Rasul, belum ada yang saya persiapkan. Saya tidak tahu apa yang bisa saya bawa persiapkan ya Rasul, kecuali satu hal ya Rasul, saya telah cinta kepadamu."
mendengar ungkapan cinta daripada sang badui itu, Rasulullah tersenyum. Kemudian keluar dari lisan yang mulia Nabi kita, anta ma'aman ahabba, kamu bersama dengan orang yang kamu cintai. Artinya bahwa kamu akan bersamaku nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar kalimat itu sahabat semua diam. Ya Rasul, kami juga cinta kepadamu. Nanti didengar kata cinta dari sang badui, baru sahabat itu mengatakan, ya Rasul, kalau begitu kami juga cinta kepadamu ya Rasul. Apa kata Rasulullah? Kalian telah didahului oleh sang badui tadi. Ternyata cinta butuh untuk diungkapkan. Ya, almar'u ma'aman ahabba, orang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Jadi kita ini memperingati Maulid, salah satu tujuan kita karena wujud cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ulama namanya Imam Ibnu Taimiyah. Dia ulama besar dalam mazhab Hambali. Tidak maulid beliau, tetapi ketika ditanya tentang maulid, wahai imam, ini dalam Majmu' al-Fatawa Imam Ibnu Taimiyah. Ya, ketika ditanya, wahai imam, bagaimana pendapatmu tentang maulid? Apa kata beliau? Kami adalah kelompok yang tidak maulid. Tetapi ketahuilah, dengarkan pandangan kami. Fata'zimul maulid, kata beliau, memperingati maulid, mengagungkan maulid. Fattikhaduhu mausiman, sungguh kata beliau, peristiwa itu, peringatan itu diperingati, dilakukan, disemarakkan oleh umat Islam seluruh dunia di setiap tahunnya. Tapi kata beliau, falahu ajrun azim, kami tidak maulid kata beliau, tetapi yang melakukan itu akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Karena apa? Dengan dua syarat. Yang pertama, bihusni qasdihi, karena bagus niatnya. Kenapa maulid? Karena dia cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagus niatnya. Wa ta'zimihi, dan mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang cinta kepada Rasul, maka Rasulullah akan cinta kepadanya. Siapa yang Rasulullah cinta kepadanya, maka dia akan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ya ketika seseorang mendapatkan keridhaan Allah? Coba perhatikan kita ini ketika ridho kepada anak kita. Kita kalau ridho kepada anak kita, apapun yang dibuat oleh anak kita, biarpun buruk, tetap kita akan maafkan. Tetap kita tidak akan menzaliminya. Kenapa? Dia anak kita dan kita ridho kepadanya. Bagaimana ketika keridhaan telah sampai kepada kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau kita buka riwayat, tidak semua sahabat itu seperti Abu Bakar, tidak semua sahabat seperti keimanannya Umar. Ada seorang sahabat namanya Nuaiman. Ini Nuaiman, kalau kita contoh perilakunya, maka kita jadi umat yang durhaka. Kenapa? Selalu dia kerjain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini Nuaiman, suatu ketika Rasulullah duduk-duduk dengan sahabatnya, datang Nuaiman bawa kurma. Dikasih makan, ya Rasul, ini makan ini. Dimakan oleh Rasulullah dengan sahabatnya. Begitu habis kurmanya, Rasulullah lihat ada penjual di pintu masjid. Siapa itu, wahai Nuaiman? Apa kata Nuaiman? Itu penjual kurma ya Rasul. Kenapa penjual kurma itu ada di situ? Katanya kurmanya belum saya bayar ya Rasul. Jadi siapa yang mau bayar? Kamu ya Rasul. Kata Rasulullah, wahai sahabat, kumpulkan uang, bayar ya kurma ini. Ditanya, wahai Nuaiman, kenapa kamu bawa ke sini kalau kamu belum bayar? Apa kata Nuaiman? Ya Rasul, saya itu tidak melihat makanan yang enak, melainkan di hati saya mau cobakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya mau bawakan Rasul. Saya tidak melihat pakaian yang indah, melainkan saya ingin pakaian itu engkau pakai ya Rasul. Cuman masalahnya ya Rasul, saya tidak punya uang. Saya tidak punya uang. Jadi kalau kita contoh sampai-sampai ada tamu Rasul, ini orang kafir datang kepada Rasul, dia mau dengarkan langsung tentang Islam.
Tetapi ini sahabat Rasulullah Nuaiman ini suka bercanda. Ya, karena dia tidak punya pemahaman syariat agama yang kuat. Dia apa yang dia ditantang oleh sahabat, wahai Nuaiman, berani tidak kamu sembeli unta milik tamu Rasul? Apa kata Nuaiman? Berani saja. Ini bercanda saja ini sahabat. Yang bercanda itu ada Umar bin Khattab, ada Sa'ad bin Abi Waqqas di situ, ada Ali bin Abi Thalib, ada Utsman bin Affan, 4 sahabat. Ya, pendekar perang Badar. Dia tantang Nuaiman, berani tidak kamu wahai Nuaiman? Padahal ini sebenarnya bercanda saja. Ini sahabat sudah lupa dengan canda itu. Dia kemudian ngobrol. Tiba-tiba dia lihat unta ternyata sudah pisah kepala dengan badannya. Kata Nuaiman, wahai sahabat Rasul, ini untanya sudah saya potong. Saya mau pergi dulu. Kalau sebentar Rasulullah cari, saya bilang Nuaiman tidak ada. Ya, nanti kalau sudah aman situasi baru kita sati sama-sama. Rasulullah keluar. Ya apa? Ini tamu Rasulullah ini keluar teriak. Ini unta saya kenapa disembeli? Saya baru datang mau mengenali Islam, tetapi baru saya mau kenali Islam unta saya sudah disembeli. Apa kata Rasul? Siapa yang buat ini? Siapa lagi kalau bukan Nuaiman ya Rasul? Ini sahabat Rasulullah sampai mengatakan, la'anallahu ala Nuaiman, semoga Allah melaknat Nuaiman. Dia kerjain ya Rasulullah. Apa kata Rasul? La tal'anu, jangan kalian wahai sahabatku laknat Nuaiman. Kenapa? Innallaha yuhibbu, karena Allah cinta kepada Nuaiman. Ya. Jadi ini perilaku yang buruk kalau kita contoh. Tetapi karena Allah ridho kepadanya, sehingga ya dia punya kemuliaan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita memperingati maulid ini itu karena kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta kepada Rasul, maka Rasulullah akan jauh lebih cinta kepada kita dan Allah akan ridho dengan apa yang kita lakukan. Jadi ketika sudah ridho maka selesai. Rasulullah itu bagaimana kalau ternyata maulid ini adalah bid'ah? Ya. Biarlah kalau memang orang ngotot mau katakan ini bid'ah, ya, dan bisa memasukkan kita ke neraka. Tetapi ketahuilah kita lakukan semua itu karena cinta. Ketahuilah ada paman Rasulullah namanya Abu Thalib, mati dalam keadaan kafir, tidak sholat, tidak puasa, bukan Islam. Tetapi di akhir hayatnya Rasulullah berani katakan, wahai pamanku, kamu ucapkan satu kali saja la ilaha illallah, urusanmu di akhirat adalah urusanku. Berani Rasulullah katakan. Kenapa? Rasulullah punya telaga bagi mereka yang beliau cintai. Rasulullah punya telaga. Kalau orang minum di telaga itu, maka tidak akan pernah haus untuk selamanya. Jikalau mandi di situ, silahkan lemparkan dia ke dalam neraka. Bahkan api neraka tidak akan mampu untuk menyakitinya. Kenapa? Karena dia pernah mandi di telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah katakan, wahai pamanku, ucapkan satu kali saja la ilaha illallah, urusanmu di akhirat adalah urusanku. Kenapa? Rasulullah cinta kepadanya. Ya, hanya saja Rasulullah terhalang memberikan syafaatnya ketika orang itu tidak mengucapkan passwordnya. Apa itu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita ini sudah ucapkan itu setiap sholat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dan kita peringati ini karena kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah siapa yang cinta kepada Rasul, maka Rasulullah akan cinta kepadanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Jadi kita pada hari ini memperingati maulid manusia terbaik, manusia terhebat. Bahkan bukan cuma manusia terbaik, manusia terhebat, tetapi makhluk terbaik. Bahkan kata Allah, laulaka ma khalaqtul afnat, andaikan bukan karena engkau wahai Jibril, maka andaikan bukan karena engkau wahai Muhammad, maka dunia beserta isinya tidak kucipta. Malaikat tidak akan dicipta kalau tidak ada rancangan penciptaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langit dan bumi tidak dicipta kalau bukan dengan sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia adalah manusia terbaik.
bukan cuma diakui oleh umatnya, tetapi diakui oleh umat-umat yang lain. Ada sebuah buku yang berjudul 100 orang-orang paling berpengaruh, orang-orang hebat di dunia. Orangnya yang mengarang bukan Islam, tetapi ternyata ditulis peringkat pertama dari 100 orang-orang hebat yang pernah ada di muka bumi ini. Urutan pertama, peringkat pertama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa dilihat di aplikasi di internet, ada aplikasinya di Play Store. Itu 100 orang-orang paling berpengaruh. Peringkat pertama diletakkan oleh orang kafir itu adalah nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada orientalis pernah berkata, orientalis ini adalah orang yang agamanya bukan Islam, tetapi pemahaman agamanya terhadap Islam luar biasa. Apa kata beliau? Apa kata orientalis itu? Andailah yang namanya Muhammad ini hidup sampai sekarang, maka dia akan menjadi pemimpin di atas dunia ini. Bukan cuma pemimpin dalam suatu bangsa, tetapi akan menjadi pemimpin di atas muka bumi ini. Ternyata kehebatan Rasul tidak hanya diakui oleh umatnya, tetapi diakui oleh umat-umat yang lain. Nah, kira-kira akhlak seperti apa yang dimiliki oleh Rasul? Sampai-sampai Rasulullah dicintai oleh umatnya. Sampai-sampai ada Umar bin Khattab yang keluar dari rumah menghunuskan pedangnya mau memenggal kepala yang bernama Nabi Muhammad. Tetapi begitu berhadapan langsung dengan Nabi kita Muhammad, berbalik 180 derajat. Dia kemudian membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saking cintanya Umar bin Khattab kepada Nabi kita, begitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, orang-orang berkata, matan Nabi Muhammad sudah wafat, sudah mati. Maka Umar bin Khattab cabut pedangnya, dia naik ke atas panggung. Siapa yang berani mengatakan Rasulullah sudah mati, saya putuskan kepala dari jasadnya. Naik Abu Bakar, wahai Muhammad, wahai Umar bin Khattab, duduk kamu. Ketahuilah, siapa yang menyembah Allah, Allah masih hidup dan tidak akan pernah mati. Tetapi siapa yang menyembah Muhammad, Nabi Muhammad, maka ketahuilah sekarang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah tiada, telah meninggal dunia. Namun meskipun demikian, ketika kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, atau dengan kalimat-kalimat yang lain seperti salawat, karena kata ulama kita, lafaz salawat itu banyak. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan semua kasidah yang kita lantunkan itu adalah lafaz salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca maulid, kalau bukan maulid, kalau acara maulid dibaca dari tengah malam sampai pagi. Meskipun saya tidak tahu artinya apa itu, tapi saya tanya apa itu artinya. Apa kata santri saya di Darul Madinah itu, Ustaz, ya kisah-kisah tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan, sungguh apa yang mereka ucapkan akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, karena semua pujian kepada Nabi kita adalah salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa kata Rasul? Saya nanti pada waktu itu sudah mati, tetapi jikalau umatku bersalawat kepadaku, maka raddallahu ilayya ruhi, maka Allah akan kembalikan ruhku masuk ke dalam jasadku, di dalam kuburku. Untuk apa? Untuk menjawab salawat, salam dari hak umatku tersebut. Jadi luar biasa, Rasulullah sudah wafat, tetapi kita semua yang bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan kata Rasul, man shalla alaihi wahidan, siapa yang bersalawat kepada aku satu kali, sallallahu alaihi asyara, saya akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Logikanya, kalau salawat itu doa, jamaah sekalian, kalau Nabi kita yang berdoa untuk kita, satu kali salawat didoakan 10 kali, maka
Kira-kira apakah mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Datang sekumpulan orang, ya Rasul, kampung kami kekeringan, mintakan kami hujan. Rasulullah angkat tangannya, belum keluar ucapan dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah sudah turunkan hujan. Belum ada Rasulullah ucapkan kalimat apa-apa, sudah turun hujan. Begitu mustajabnya lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini siapa yang bersalawat kepada Rasul akan didoakan oleh Rasulullah sebanyak 10 kali. Maka insya Allah dengan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, mudah-mudahan tidak hanya menjadi perayaan peringatan seremonial saja, tetapi menjadi ajang bagaimana kita mengetahui kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita dapat mencontoh kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya Aisyah, ya Aisyah, ma huwa akhlaqu, apa akhlak Nabi Muhammad itu? Apa kata Aisyah? Kana khuluqul Quran, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi jamaah sekalian, saya di podium ini tidak bisa mengungkapkan panjang lebar kenapa ada waktu yang membatasi kita. Kalau kita mau berbicara tentang Rasul, tidak ada ujung pangkalnya, tidak ada habisnya. Kenapa panjang ya perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tetapi kalau kita mau mengetahui bagaimana akhlak Rasul, maka kita baca Al-Quran, kita buka Al-Quran. Karena khuluqul Quran, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, itulah yang dijalankan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan apa yang dilarang, itulah yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan ketahuilah, tidak ada sunnah melainkan semua itu ada manfaatnya, dan tidak ada yang dilarang di dalam agama melainkan ada kemudaratan di balik pelarangan agama tersebut. Ada yang sudah kita tahu mudaratnya, ada yang kita belum tahu mudaratnya. Namun intinya, kalau perintah maka kita jalankan perintah Allah tersebut. Kalau itu larangan, maka kita tinggalkan apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam bissawab. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, ada ucapan yang keliru. Ya, tetapi ketahuilah yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datang dari lisan saya yang mungkin terpeleset, yang tidak terbebas dari kesalahan. Ya. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk adik-adik SDN 4 Wonosari. Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustaz, pengasuh Pondok Pesantren Darul Madinah. Kalau saya menyebut statusnya, saya mohon maaf. Yang terhormat senior saya, Bapak Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Wonosari, yang alhamdulillah walaupun dalam kesibukan beliau masih sempat memvideokan itu, tolong diviralkan di YouTube. Ya, kalau boleh diviralkan di YouTube. Mudah-mudahan Pak Ketua Umum AKPAI Nasional Pusat itu bisa melihat adik-adik yang ada di Wonosari. Salah, karena beberapa hari lalu, 2 hari yang lalu saya bersama beliau, Pak Ketua Umum AKPAI Pusat di Kementerian Agama Wilayah, itu sangat memperhatikan adik-adik yang saat ini sedang melaksanakan pembelajarannya walaupun di era COVID, untuk tetap dijaga oleh guru-gurunya, orang tuanya, agar terhindar dari penyakit COVID-19. Demikian, terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.